Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sepenja jaya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan sebelumnya kalian secara mandiri sudah mempelajari tentang pengertian himpunan, kemudian cara menuliskan himpunan, dan menyatakan himpunan dengan 3 cara, yaitu dengan kata-kata, dengan mendaftar anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk pertemuan kali ini, nanti kita akan bersama-sama mempelajari tentang operasi himpunan. Operasi himpunan nanti ada 4. Yang pertama adalah irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat adalah komplement. Saya yakin materi ini masih asing buat kalian karena materi ini belum pernah kalian pelajari sebelumnya, baik di SD maupun di MI. Baik, kita pelajari satu persatu ya. Kita mulai dari irisan. Nanti akan kami berikan 4 contoh irisan, dan ketika kalian nanti 4-4-nya ini paham, maka untuk irisan berarti saya anggap tidak ada masalah. Contoh 1, misalkan anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anggota B 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ditanyakan misalkan A irisan B. Nah, irisan itu dilambangkan seperti huruf N. Dan cara membacanya ini adalah A irisan B. Nah, sekarang untuk mengetahui jawabannya, untuk menjawab pertanyaan ini, kamu perhatikan anggota A dan anggota B yang sama, bilangan yang sama. Ada 4, ada 5, dan 6. Maka A irisan B adalah 4, 5, 6. Contoh yang kedua, misalkan anggota P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota H 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah P irisan H. Dengan cara yang sama, kamu perhatikan anggota P dan anggota H yang sama. Berarti ada 1, 2, dan 3. Maka P irisan H adalah 1, 2, dan 3. Contoh berikutnya. Contoh ketiga. Anggota himpunan X misalkan K, A, S, U, R. Anggota himpunan Y misalkan R, U, S, A, K. Jadi dalam himpunan tidak harus berupa angka atau bilangan ya, tapi juga bisa berupa huruf, bisa berupa kata, dan sebagainya. Nah, kalau kalian perhatikan, anggota X dan anggota Y ini kan sebenarnya sama semua, hanya dibalik saja. K sama, kemudian huruf A juga sama, S, U, demikian juga untuk huruf R. Nah, sama semua ini berarti X irisan Y kalian bisa menuliskan dengan huruf K, A, S, U,
R, atau dibalik boleh, misalkan R U S A K. Karena ini sama semua, maka X irisan Y ya semua huruf yang tercantum di X maupun di Y, bisa dibalik ya. Kemudian contoh yang keempat, anggota himpunan M adalah A, B, C, D, E. Anggota himpunan N adalah F, G, H, I, J. Pertanyaannya adalah M irisan N. Nah, kalau kalian perhatikan, anggota M dan anggota N tidak ada yang sama. Maka cara penulisannya jangan ditulis tidak ada gitu, jangan ya. Penulisannya nanti bisa menggunakan kurung kurawal kosong. Nah, ini namanya himpunan kosong. Nah, karena tidak ada jawabannya, maka cara menulisannya adalah kurung kurawal kosong. Atau bisa ditulis dengan angka 0 dicoret. Nah, bisa menggunakan salah satu ya, kurung kurawal kosong atau angka 0 dicoret. Ini artinya adalah bahwa tidak ada jawabannya atau tidak memiliki anggota. Sering disebut dengan himpunan kosong. Demikian tadi untuk 4 contoh irisan. Saya kira ini sudah lengkap. Intinya irisan itu adalah cari angka atau huruf atau kata yang sama. Kita lanjutkan untuk gabungan. Sama, nanti akan saya berikan 4 contoh yang sama dengan tadi. Bedanya nanti pertanyaannya adalah kalau tadi irisan, sekarang gabungan. Contoh 1, anggota A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota B 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gabungan B. Nah, gabungan ini disimbolkan seperti huruf U, dan cara membacanya A gabungan B. Dari istilahnya saja sudah kelihatan bahwa gabungan berarti artinya adalah anggota A digabung dengan anggota B. Tetapi jika ada bilangan yang sama, maka ditulis hanya 1 kali saja, karena dalam himpunan tidak ada bilangan yang sama dalam 1 kurung kurawal. Berarti kita urutkan saja, misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada dua angka 4. Nah, tulis salah satu ya, tidak boleh 4 terus koma 4 lagi, tidak boleh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gabungan B, berarti A digabung dengan B. Kalau ada yang sama ditulis 1 kali saja. Contoh yang kedua, anggota P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota H 1, 2, 3. Dengan cara yang sama, P digabung dengan H. P gabungan H adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian contoh yang ketiga, anggota X sama seperti tadi, K, A, S, U, R. Anggota Y, R, U, S, A, K. Pertanyaannya adalah X gabungan Y. Nah, artinya seperti tadi, anggota X digabung dengan anggota Y. Karena kebetulan anggota X dan Y itu sama, hanya dibalik, maka silahkan kalian tuliskan salah satu, bisa KA, S, U, R, atau
dibalik R, U, S, A, K. Contoh yang keempat, anggota M sama seperti tadi, contoh irisan tadi, A, B, C, D, E. Kemudian anggota N, F, G, H, I, J. Pertanyaannya adalah M gabungan N. Maka anggota M digabung dengan anggota N. Berarti A, B, C, D, E dilanjutkan F, G, H, I, J. Demikian tadi contoh gabungan, 4 contoh gabungan. Intinya saya ulangi ya, untuk gabungan itu berarti digabung. Jika ada angka atau huruf yang sama, maka aturannya hanya ditulis 1 kali. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah selisih. Nah, contohnya hampir sama dengan tadi ya. Anggota A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota B 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertanyaannya adalah A dikurangi B. Nah, A dikurangi B. Langkah yang pertama, silahkan bilangan yang sama kamu tutup terlebih dahulu. Misalkan, nah ini kita tutup sama, 4, 5, 6 sama. Nah, A dikurangi B. Berarti yang kamu lihat adalah anggota A. Yang depan ini yang kamu lihat. Anggota A yang tidak sama, berarti sisanya 1, 2, 3. Nah, sekarang kita balik. Kita balik. B dikurangi A. Maka yang kalian perhatikan adalah anggota B. Yang depan ini kan B. Berarti anggota B yang perhatikan. Yang tidak sama berarti 7, 8, 9, 10. Contoh yang kedua. Anggota P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota H 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah P dikurangi H. Seperti tadi, dengan cara yang sama, silahkan yang kembar kamu tutup dulu. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini kan sama. Nah, kalau P dikurangi H, maka kamu lihat anggota P. Yang depan ini kan P ini. Anggota P. Nah, yang tidak sama tadi atau sisanya berarti 4, 5, 6. Sekarang kita balik. H dikurangi P. Kamu perhatikan anggota H. Ada sisanya enggak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka penulisannya seperti tadi. Jangan ditulis tidak ada, begitu jangan. Tapi itu adalah himpunan kosong. Tidak memiliki anggota, berarti himpunan kosong. Contoh yang ketiga. Anggota himpunan X, K, A, S, U, R. Anggota himpunan Y, R, U, S, A, K. Pertanyaannya adalah, ini kan sama semua ya. Artinya berarti X dikurangi Y. Kamu lihat X, ada sisanya enggak? Karena ini sama semua berarti tidak ada sisanya. Maka himpunan kosong. Jawabannya adalah himpunan kosong. Demikian kalau kita balik juga sama. Y dikurangi X. Juga tidak ada sisanya. Kamu perhatikan anggota Y tidak ada sisanya, maka dituliskan dengan himpunan kosong. Contoh yang keempat. Anggota M, A, B, C, D, E. Anggota N, F, G, H, I, J.
M dikurangi N. Kalau kalian perhatikan, di sini kan anggota M dan anggota N tidak ada yang sama. Maka otomatis tetap ya, anggota M berarti utuh, sisanya utuh, berarti A, B, C, D, E. Kalau kita balik, N dikurangi M, tidak ada yang sama. Maka kalau kamu perhatikan anggota N berarti sisanya ya ini F, G, H, I, J, karena tidak ada yang sama tadi. Maka N dikurangi M adalah F, G, H, I, J. Demikian tadi berkaitan dengan selisih. Saya ulangi, intinya silahkan kamu cari bilangan yang sama dulu, kemudian kamu tutup. Nah, sisanya dituliskan, begitu. Kemudian yang keempat, yaitu komplement. S ya, dalam komplement itu biasanya melibatkan semesta, disimbolkan dengan huruf S. Saya ulangi ya. Jadi dalam komplement itu biasanya terdapat semesta atau disimbolkan dengan huruf S besar atau S kapital ya. Misalkan anggota semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian anggota A 2, 4, 6, 8, 10. Anggota B misalkan 1, 2, 3. Anggota C misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertanyaannya adalah, nah inilah cara menuliskan komplement ya. A dipangkatkan C. Cara membacanya adalah komplement dari A, komplement dari himpunan A. Artinya apa? Komplement itu berarti cara gampangnya adalah yang bukan anggota A. Jadi kalau memperhatikan anggota S yang bukan anggota A. Kamu silahkan perhatikan anggota S sekali lagi. Kamu pilih yang bukan anggota A. Berarti 1 ya. 1, kemudian 2, ini anggota A berarti tidak ikut. 3. Terus 4. Nah, 4 anggota A berarti bukan. 5. 6 anggota A berarti bukan. Berarti 7. Kemudian 9 cukup ya. Jadi sekali lagi, komplement dari A berarti yang bukan anggota A. Yang bukan anggota A. Komplement siswa kelas 7D berarti ya yang bukan siswa kelas 7D. Nah, yang dilihat anggota S-nya ya, anggota S yang bukan anggota A. Baik. Berikutnya, misalkan sekarang komplement dari B. Perhatikan anggota S yang bukan anggota B, begitu aja. Anggota B 1, 2, 3 berarti yang selain 1, 2, 3 berarti komplement dari B adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang bukan anggota B. Nah, berarti ini ya, yang selain 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian komplement dari C. Berarti yang bukan anggota C. Kalau kamu perhatikan anggota S dan anggota C ini sama persis. 1 sampai 10 ini juga 1 sampai 10. Berarti yang bukan anggota C himpunan kosong. Demikian tadi tentang komplement. Nah, komplement itu cara gampangnya yang bukan. Berarti tadi misalkan komplement
siswa kelas 7D. Berarti yang bukan siswa kelas 7D gitu. Tadi ada 4 operasi himpunan yang sudah kalian pelajari, ada irisan, ada gabungan, ada selisih, dan komplement. Saya berharap kalian bisa memahami, dan untuk lebih pahamnya lagi, mari kita bersama-sama mengerjakan satu soal, di mana satu soal itu nanti saya gabung pertanyaannya yang terdiri dari 4 operasi. Diketahui semestanya bilangan asli kurang dari 15. Nah, kita sambil belajar cara mencari anggota-anggota suatu himpunan ya. Kemudian A. Himpunan A itu anggotanya adalah bilangan ganjil antara 2 dan 13. Anggota B, nah ini yang paling sulit biasanya, kesulitan siswa di notasi pembentuk himpunan ini. Ini namanya notasi pembentuk himpunan yang sudah kalian simak kemarin di video pembelajaran kemarin. Nah, tentunya langkah pertama nanti kita mencari anggota-anggotanya dulu. Anggota S itu apa saja, kemudian anggota A, anggota B. Kita mulai dari S. Bilangan asli kurang dari 15. Tentunya kalian masih ingat bilangan asli mulai dari 1. Berarti kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cukup ya, karena kurang dari 15. Kurang dari 15. 15-nya tidak ikut. Kemudian anggota A. Nah, sekarang kita cari anggota A. Hati-hati, bilangan ganjil antara 2 dan 13. Bilangan ganjil antara 2 dan 13. Berarti 3, 5, 7, 9, 11. 13-nya ikut tidak? Tidak, karena antara 2 dan 13. Berarti 13-nya tidak ikut. Nah, yang sering menjadi masalah atau kesulitan siswa adalah ketika mencari atau menentukan anggota-anggota suatu himpunan yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini. Tapi cara yang paling mudah adalah anggap saja ini X antara 3 sampai 10 ya. X antara 3 sampai 10. Artinya apa? Kalian disuruh mencari bilangan antara 3 sampai 10, dan ini syaratnya yang belakang ini. X elemen bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan ada negatif, ada positif. Ya, tapi ini kan antara 3 sampai 10. Berarti bilangannya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin ada pertanyaan, loh, 3-nya tidak ikut, kok 10-nya ikut? Nah, kamu perhatikan di sini kan hanya tidak ada tanda sama dengan, maka 3-nya tidak ikut. Berbeda yang sebelah kanannya, sebelah kanan X, ini kan ada tanda sama dengan, maka 10-nya adalah ikut, karena 10 kebetulan juga bilangan bulat atau memenuhi syarat. Begitu ya, saya ulangi. Ketika tidak ada tanda sama dengan, berarti tidak ikut. Ketika ada tanda sama dengan, ikut, tapi ingat juga harus memenuhi syarat. Nah, nanti kita belajar lagi lah bagaimana cara menentukan anggota suatu himpunan yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, anggota S sudah kita tuliskan, anggota A juga sudah diketahui, anggota B juga sudah ada. Maka pertanyaan selanjutnya misalkan A irisan B, seperti tadi A irisan B, berarti kamu perhatikan anggota A dan anggota B, ada nggak yang sama? Nah, kalau ada berarti itu jawabannya. Berarti yang sama kalau kamu perhatikan ada
5, kemudian 7, kemudian satu lagi adalah 9. A irisan B adalah 5, 7, 9. Kemudian tadi A gabungan B. Nah, A gabungan B berarti anggota A digabung dengan anggota B. Tapi ingat, jika ada bilangan yang sama hanya dituliskan satu kali. Nah, kita urutkan saja dari yang terkecil. Misalkan berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kurang 1 ya, 11. Nah, berikutnya A dikurangi B. Nah, A dikurangi B. Caranya seperti tadi. Kamu perhatikan A dan B itu yang sama kamu hilangkan ya. Yang sama kamu tutupi atau kamu hilangkan. A dikurangi B berarti kamu lihat anggota A. Sisanya yang tidak sama berarti 3, 11. Nah, 3 dan 11. Karena tadi yang sama kan 5, 7, 9. Nah, ini. Berarti sisanya adalah 3 dan 11. Sekarang kita balik, B dikurangi A. B dikurangi A. Tadi yang sama 5, 7, 9. Berarti sisanya 4, 6, 8, 10. Kemudian pertanyaan berikutnya, komplement dari A. Ingat, yang namanya komplement itu yang kamu perhatikan adalah anggota S atau semesta yang bukan anggota A. Anggota A-nya 3, 5, 7, 9, 11. Maka kamu lihat anggota semesta selain anggota A. Berarti ada 1, 2, 4, 6, 8, 10, kemudian 12, 13, 14 yang bukan anggota A. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah komplement dari B. Nah, anggota S yang bukan anggota B. Kalau kamu perhatikan anggota B-nya kan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka selain ini, selain 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 1, 2, 3. Masih ada lagi ya. Misal berarti 11, 12, 13, 14. Inilah satu soal tetapi pertanyaannya sudah mewakili semua operasi himpunan. Termasuk kalian belajar cara menentukan anggota-anggotanya dulu, irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah, selanjutnya nanti kalian akan saya berikan latihan soal melalui Google Form. Demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya saya berharap di pertemuan ini kalian bisa menguasai 4 hal, yaitu operasi himpunan untuk irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sepenja Jaya.